perspektif sejarah itu, udah jangan komentar dong. Tadi waktu dia ini nggak komentar. Kalau nggak suka ribut sama saya gitu loh. Jadi itu kalau cara berpikir intelektual. Jadi dalam perspektif sejarah ini, dugaan kuat kan boleh, namanya prediksi. Dengan asumsi logika kapasitas yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Saya sudah katakan, Anies secara ansih pribadi top jauh lebih hebat dari saya. Sudah akui tadi. Lebih segalanya. Nggak ada hebat. Kurang saya. Luar biasa. Tapi satu hal saya bilang tadi, Anies tidak punya nyali. Saya pernah ditarik aja. Jangan komentar-komentar gitu. Jadi dalam konteks ini, apa bukti saya tidak punya nyali? Kalau bicara logika perjuangan, kalau bicara logika untuk melakukan perlawanan, sejak dinyatakan pemilu ini dimenangkan oleh 02, Anies harusnya protes. Kalau bicara seharusnya, tapi dia malah ngasih ucapan selamat, datang ke KPU. Nah udahlah, jangan begitu. Ini kan kalau mau aja nih kita dengerin, kita lanjutin nanti. Kita harus selamat aja. Nah, tapi nggak apa masih bisa dilanjutkan begitu kesepakatan kita. Ini lanjut apa dengerin aja? Kalau dengerin aja batasnya waktu kemudian belum ajan kok. Nah langsung ya, jadi poin pentingnya gini lah. Saya jangan dipandang nggak suka sama Herman. Saya senang sama dia. Di masjidnya saya diundang khotbah Jumat terus. Tetapi dalam beda pendapat dia juga biasa saja. Cuma jangan menjustifikasi dia benar saya salah. Dia benar. Ini namanya pendapat. Oleh karena itu saya berpendapat, dengan kondisi partai politik yang brengsek seperti ini, Anies bagusnya mentor bangsa. Bukan berarti dia gak punya arti. Justru mentor bangsa itu guru bangsa, untuk mendidik bangsa ini tuh yang gak benar. Kan Anies sukanya itu. Oleh karena itu saya justru menempatkan keterhormatan buat Anies, gak dihina-hina. Apalagi coba, Anda tahu nggak satu poin kekalahan Anies terlepas dicurangi ketika dia menilai Prabowo 11 dari 100, 1,1 dari 10. Ah udahlah, itu alasan impresen itu kan lu bela saudara lu. Ini bicara objektivitas. Kenapa? Seluruh TNI punya kos merasa dihina betul Menhan itu. Ya pendapat. Oleh karena itu pendapat itu yang membuat dia rugi. Tapi ketika Prabowo menang, dia ucuk-ucuk kasih selamat. Mana 1,1-nya? Mana nilai 11 dari 100? Itu kan artinya nggak punya 0, hampir nggak berdaya. Dosen saja nilai paling rendah itu 4, hurufnya E. Nggak ada yang kasih nomor 1,1. Nah oleh karena itu, dalam perspektif ini kan tadi puji-puji betul Anies langit nggak ada salahnya. Salah saya menurut saya di situ. Harus berani dan kasih tahu. Belum selesai Bang. Kok tadi sih dia ngomong nggak ada lain-lain. Harus adil. Nggak apa-apa. Ini karena saya kan hak jawab yang dari dia. Supaya ada perimbangan berpikir yang konkret. Supaya rakyat ini punya rasa keadilan yang benar dong. Jangan kebencian pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu surat Al-Maidah ayat 8 itu. Nah oleh karena itu, kalau kalian mau adil dalam konteks situasi hari ini, apa yang saya sampaikan ini dicerna. Itu yang kasih masuk. Maka hanya orang-orang kafir yang tuli, nggak mendengar apa informasi yang saya sampaikan bentar lagi, karena kalian sudah cinta betul sama Anies. Kesalahannya pun nggak kelihatan. Ya kalau enggak dengar. Nanti jubirnya yang jawab. Iya, boleh jubirmu jawab apa lah. Nah sekarang klik, wah ini bukti orang Prabowo. Kalau seorang Prabowo gabung terus di situ dong. Lagi enak-enaknya banyak duit,
gabung ke tim hukumnya Anies kagak dapat duit, malah keluar duit, udah ongkos kemarin. Udah gitu dia diajak, oh nanti takut bela Prabowo. Kita tahu prosesnya bukan itu. Nih si Toreng nih, lu mesti jujur. Kenapa Egi diajak? Jangan Bang Egi radikal. Ya jangan main. Tapi saya nggak persoalin dia. Kenapa? Kalau saya betul jadi lawyernya dan saya udah datang ke MK waktu hari pertama mendaftar, malah kagak ada Ahmad Yani, nggak ada, saya yang ada, nggak dimasukin sama saya. Jamu saksinya enggak. Kalau masuk kan tantangan enggak. Jadi oleh karena itu, ya, kalau saya ada takdirnya Allah memang nggak ada. Ya, itu lihat omongan si apa Arif siapa tuh hakim itu? Bapak. Kan Arif. Arif Hidayat. Dia ngomong apa coba? Jokowi tidak bisa dihadirkan dalam pengadilan ini karena Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara, sehingga tidak elok, tidak pantas dia dihadirkan. Itu Arif Hidayat. Kalau saya hari itu lawyer, salah itu. Hari itu lo ngerti pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa lo kecuali Jokowi? Ya, nggak berani. Lawyer-lawyer yang ada tidak boleh hormat mati. Ya. Nah, yang tadi ngomong. Saya berani. Kemudian 4 menteri jadi saksi, dibikin syarat nggak boleh ditanya. Kepala negara baca, bagaimana kok saksi nggak boleh ditanya? Itu kan belum luar biasa. Bertentangan dengan hukum acara. Kemudian putusannya lagi tidak ditemukan nepotisme. Padahal si Gibran itu siapa kalau bukan ponakannya si Usman? Nepotisme kan diambil kata nephew, ponakan. Itu jadi putusan. Tapi nggak ada yang berani protes. Nah, itu fakta. Nah, oleh karena itu jangan dimasukin. Dilarang, jangan sendiri. Nanti ngaco bela Prabowo. Ini kan nggak punya otak. Apa standarnya itu? Harus objektif kita. Dia tadi maki-maki saya nggak apa. Nah, jadi harus objektifnya ya. Kalau saya mau milih, memang milih lebih baik ikut Prabowo, menang saya. Tapi saya nggak pilih, saya pilih Anies. Saya lawan, saya pilih Anies. Ini saksi ibu dia nih, ini selalu ajak saya dalam gerakan-gerakan dengan tegisannya untuk melawan. Terakhir, waktu konteksnya masih perdebatan luar biasa, saya sarankan kepada Anies dan Caimin berdasarkan tentang surat kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Apa perintah Allah di situ dalam surat Asyura, surat ke-26? Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dengan lemah lembut. Nah, saya pikir dalam konteks hari itu kemarin, waktu masih perdebatan, belum pemilu, atau untuk sekedar pencoblosan sebentar lagi, saya minta kepada Caimin dengan Anies waktu itu di Diponegoro Super 10. Saya sarankan apa? Anies dan Caimin tolong berdua datangi Jokowi. Bilang sama Jokowi, dilihat semuanya, tolong jangan curangi kami, karena kami membuat satu indikasi kami dicurangi sangat-sangat. Itu kan murah meriah, tidak ada konflik, tidak ada apa hal-hal yang membuat jadi kerusuhan. Biayanya murah, nggak dituruti. Saya dianggap saya pendukung apa jadi di situ. Saya murni ikhlas bela Anies dengan penuh sejarah konstruk berpikir yang konstitusional. Dan lihat sejarah kebangsaan kita, juga dunia, tadi Musa dan Harun. Kalau logika dibalik, andai kata saya didengar, kelabakanlah Jokowi pun jawab. Pasti dia Jokowi, jangan tanya saya, begini, saya nggak mencurangi.
kena lagi kebohongan. Padahal yang cawe-cawe itu maksud saya, daripada ngerahin masa berminggu-minggu uang banyak keluar, dan itu nggak dikasih dari Anies loh, saya uang keluar sendiri, si Dio keluar sendiri, semua keluar sendiri. Dan juga saya tahu kenapa si Saugi jadi ketua panitia ketua atau kaptennya. Tahu bos, sebelumnya itu si Nur Ali Nasdem, Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Beda konteks. Nah udah, jangan beda-beda konteks. Ini bicara logika. Anda kan pendukung, saya juga pendukung, tapi objektif. Udah, Anda kasih waktu dia ngomong, nanti dia ngomong. Udah diam. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, dengan objektivitas ini, ya, kenapa kok berganti kepada si Saugi? Kan kita tahu udah, nanti istri yang malu ya. Belum lagi ribut sama Sudirman Said. Emangnya gimana? Saudara saya yang banyak cari duit, saya tahu persis. Udahlah, jadi jangan ngajak saya bongkar-bongkar gitu loh. Ya udah, saya ikutin Anda, tapi jangan saya dipojokin jadi orang Prabowo, bukan. Ya udah, makanya kalau saya bantah ini kan dia benar ini. Saya harus bantah terang-terangan. Kalau pengen sekarang mau saya orang Prabowo, mungkin dia akan jadi menteri. Kalau saya oportunis, saya tetap lawan. Karena dia gabung dengan Jokowi, saya selama ini 2 tahun lebih mempersoalkan ijazah Jokowi, maka saya lawan walaupun saya berteman dengan Prabowo. Tapi dengan sadis dia bukan seorang Prabowo. Ini otaknya luar biasa. Oke ya, jadi saya jawab yang siapa tuh ibu-ibu. Jokowi ditangkap, nggak usah mikirin yang lain-lain, fokus ijazah palsu Jokowi ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum, nggak ada kaitan dengan capres. Oke. Ya. Nah oleh karena itu, kalau kita sepakat betul-betul mau menegakkan kejujuran kebenaran, nggak ada urusan dengan Anies, partai-partai, mari sama-sama bagaimana segera Jokowi diadili karena ijazahnya palsu. Ini lebih bagus, lebih punya landasan hukum. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, partai politik yang modern saya tidak anti, tapi kondisional objektif sekarang ini yang jadi masalah. Oleh karena itu saya muliakan Anies, kok jadi pemimpin bangsa, mentorkanlah bangsa ini, didik bangsa ini untuk tetap melawan kezoliman. Bukan nggak suka, saya suka dia jadi presiden, dia lebih baik dari saya nggak merasa lebih baik dari dia. Anies pantas jadi presiden, tapi kurangnya Anies tidak punya nyali, nggak berani melawan. Itu aja, kalau dia nggak suka, debat saya dong. Nih saksi nih, Arif, kok diri. Waktu itu saya bilang sama Arif, salam sama Anies Baswedan. Saya kangen kita kapan bisa ketemu. Disampaikan sama Anies ini kepada Anies, disampaikan dia salam balik buat Bang Edi. Tapi saya nggak suka Bang Edi tulisannya apa istilahnya? Saya belum suka Bang Edi dengan tulisan. Saya belum suka tulisan Bang Edi. Waktunya sudah cukup, kita sampai acara sampai jam 3. Mohon maaf.